Bang Saleh, sebagai koalisi yang pengusung dari awal Prabowo Gibran sampai diputuskan oleh KPU kemarin, ini tiba-tiba kan ada yang masuk baru nih, PKB masuk belakangan, Nasdem juga sinyalnya akan masuk. Ini gimana? Bisa menerima itu koalisi 02? Ya pertama begini, PAN itu sebetulnya loyalisnya Prabowo. Jadi kita sudah 3 kali pemilu ikut Prabowo. Sama PKS juga sebenarnya. 2 kali juga kalah, ya kan? Hah? Kemudian yang terakhir menang. Kalau PKS kan terakhir lari, nggak ikut. Yang Giliran menang nggak ikut ya? Iya. Giliran menang nggak ikut. Jadi kalau kita kan loyalis tulen gitu loh. Jadi karena itu kalau Prabowo mengatakan bahwa kita dasar-dasar pemerintahan ke depan didasarkan pertama pada persatuan kesatuan bangsa. Kan itu yang dinyatakan. Jadi sudahlah perseteruan, perdebatan ditinggalkan. Kedua, Pak Prabowo melihat tantangan ke depan itu berat. Bahwa tantangan global misalnya saat ini luar biasa kencangnya beratnya gitu. Sehingga friksi-friksi politik yang ada di Indonesia itu memang harus diminimalisir gitu loh. Jadi karena itu tentu kami akan menghormati apa yang menjadi dasar pokok pijakan berpikirnya Pak Prabowo itu. Itu satu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat kalaupun misalnya Pak Prabowo berkunjung ke PKB misalnya, atau datang ke Nasdem dan menerima Nasdem misalnya seperti itu. Itu bukan berarti bahwa mereka tuh sudah pasti final masuk juga. Oh belum, menurut Anda? Ya menurut ini kan belum pasti final karena ini kan masih 6 bulan lagi Mbak. Jadi artinya nanti sampai pelantikan presiden itu sampai tanggal 20 Oktober itu kan masih lama. Dan nanti penentuan kabinetnya juga masih ada waktunya. Jadi ini biasanya nanti udah pasti gabung gak gabungnya kan nanti. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat kemarin yang Anies Muhaimin ini itu konsisten perubahan secara konseptual. Ya. Jadi kalau ditanya 3 kubu kan, 3 calon, paslon 1, 2 dan 3. Sebetulnya yang paling dekat dengan 3, yang 2 itu siapa? 3 sebetulnya. Jadi Ganjar Mahfud itu secara konseptual ya, itu yang paling dekat. Kenapa? Karena di dalam konsepnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mereka tetap ingin melanjutkan yang baik dan juga menambah kesempurnaan yang belum dianggap lengkap kan itu. Tapi kubu 01 itu konsisten dan garang sekali untuk mengatakan perubahan. Lihat saja debat-debat yang terjadi. Tapi malah yang merapat nah sekarang coba 01. lihat, maksud saya secara konseptual ini tentu kita pertanyakan juga. Coba nanti lihat lagi rekaman-rekaman di mana ada perdebatan, ada wawancara dan seterusnya yang melibatkan para calon-calon ini. Ya katakanlah misalnya kalau misalnya PKB mengatakan perubahan itu penting sekali dilakukan gitu. Nanti kalau gabung bagaimana? Kan kita melanjutkan, bukan merubah. Kalau ini kayaknya secara konseptual kan nggak bisa ini gitu loh. Ini begitu juga dengan Nasdem. Ini makanya saya katakan belum tentu juga mereka masuk. Jadi jangan langsung kita justifikasi harus masuk gitu loh. Tapi memang konsepnya Pak Prabowo itu menjalin persatuan itu bukan soal di dalam kabinet atau di luar kabinet. Ini kayaknya tapi ada persatuan antar belakangan sesama anak bangsa yang diantaranya ada politisi, ada yang non politisi dan semua elemen bangsa disatukan untuk menghadapi tantangan yang besar di masa akan datang itu. Enggak, Bung Noel, ini kayaknya rekan separtai kolega satu koalisinya kayaknya agak-agak berat hati. Bukan berat, gini loh. Saya mau Nasdem. Ini secara konseptual, ini jadi penting juga jangan sampai begini loh. Orang kan perubahan. Iya. Tiba-tiba di tikungan itu masuk ke sini gitu. Berubah kali Bang. Berubah. Ya, berubah ini segini loh. Kok sebegitunya gitu jadi langsung berubah. Ini baru kecuali kalau udah bulan lagi. Ini kan baru berapa hari gitu loh. Baru diketok langsung. Nah maksud saya begini, saya tentu menghormati apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apalagi memang kalau mereka gabung secara politik itu pasti akan memperkuat posisi politik Pak Prabowo di DPR. Pasti itu. Dan itu kita butuhkan. Ini bukan soal itu dulu ini. Yang soal saya katakan ini konsep-konsep yang disampaikan dalam begini loh. Mbak, yang paling banyak berbeda kan memang Mbak sendiri yang memimpin sering diskusi di sini itu. Coba lihat bagaimana pertarungan di sini. Ini Pak Andreas ini kan kelihatan adem gitu. Dulu kemarin waktu debat di sini agak keras juga gitu. Tapi juga, memang bukannya politik seperti itu. Yang penting selama kepentingannya sama, ya udah berubah. Justru kita ini ingin menunjukkan ke masyarakat ya beginilah. Kalaupun misalnya gini.
Oke mau gabung, silakan. Tapi dia harus ngasih tahu, saya tidak pingin perubahan lagi, saya ingin melanjutkan. Begitu, itu kan lebih bagus daripada masuk ke dalam tapi masih perubahan gitu loh. Itu kan nggak cocok gitu loh. Oke, Itu yang mau saya kalau katakan. memang paling dekat PDIP 03, kenapa nggak ajak PDIP aja yang bisa melanjutkan? Jadi begini, sebetulnya soal komunikasi ini, itu kan ada yang kelihatan di luar. Yang dimasukin ke TV orang datang semua. Oh berarti ada komunikasi yang Ada tidak juga terlihat. komunikasi yang memang dilakukan Underground. Di bawah. Saya dengan Bang Andreas ini kalau di DPR teman, di luar kita komunikasi bagus, kita tanya Tapi juga. kan yang mutusin bukan abang sama Bang Andreas, Bu Mega Enggak sama Pak juga, kan Prabowo. kita tanya, Bang gimana di dalam sana? Kan dia cerita juga sama kita, oh begini, gimana peluangnya ada, Oke. begini ada. Dan Bang ini Andreas. komunikasi seperti ini, semua anggota DPR, semua pengurus partai, itu terjalin dengan baik. Nah masalahnya, udah ketemu belum? Nah kalau belum berarti tunggu dulu, masih ada waktu, jangan-jangan nanti di ujung dengan Megawati bisa ketemu juga gitu loh. Jadi artinya gini, saya katakan yang 01 tadi mungkin bisa gabung ke sana, tapi dari perubahan menjadi melanjutkan, yang 03 bisa gabung juga. Ya itu tentu ya Udah berkelanjutan. berkelanjutan sama. gitu. Ya, udah Kenapa? sama, gitu, Ini loh, konsepnya. sebenarnya 03 yang paling dekat karena sama-sama melanjutkan yang baik-baik. Sedangkan 01 yang perubahan aja bisa mendekat, kenapa 03 nggak ikut mendekat aja? Jadi gini, kita ini seolah-olah memaksakan gitu. Memaksakan kalau orang bertemu itu pasti berkoalisi gitu. Bukan itu juga. Tapi gitu. masalahnya kan Pak SBY sudah ngomong nih, kami akan bersama-sama membangun bangsa Ya kan yang bergabung ngomong dengan kan Pak Prabowo. yang ngomong kan Pak Ya sudah Pak, SBY. oh iya. Tapi kan yang memutuskan kan Pak Prabowo Oh, bisa ada dong. kemungkinan ditolak berarti. Jadi kemarin. jangan istilahnya apa, jangan GR dulu Ya, gitu. sebentar. Berarti ada kemungkinan ditolak nih. Nasdem udah datang begitu, Kita nggak PKB udah mungkin akan bertemu. melakukan penolakan, tapi tetap apapun yang namanya kebijakan partai itu, yaitu sikap institusi besar mereka di dalam internal mereka. Kita nggak bisa menghalangi, kita juga nggak punya hak untuk menolak. Yang jelas membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Ya, Tadi kayak tadi sama-sama. disampaikan abang saya ini, senior saya ini, ya di depan itu juga mulia, di belakang dia mulia. Artinya mau beroposisi atau di dalam pemerintahan sama mulianya. Toh yang paling penting adalah apa? Gagasan ke depan ini soal kebangsaan ini tetap terjaga. Nggak, iya, Demokrasi paham. kita tetap harus Cuman ini berkualitas. menarik yang Bang Saleh Betul. bilang tadi Bang, 03 yang paling dekat karena bisa melanjutkan kan. Beberapa program kerja juga melanjutkan yang baik-baik dari Pak Betul, Jokowi. betul, Tapi kenapa nggak bisa? Ya udahlah bergabung aja. Ya gini. Apa masalahnya? Jadi gini, ya saya kira ada hal-hal yang sifatnya apa lebih ke interpersonal dan ada hal-hal yang sifatnya konsepsional gitu yang Oke. tadi disampaikan oleh Bung Dauli. Dan itu semuanya ada di dalam satu keranjang yang sama yang berkaitan dengan apa yang kita maksudkan dengan keranjang politik ini gitu. Dan di situ kita bicara ketika hal yang konsepsional itu kan menyangkut ya platform politik gitu. Platform politik ini katakanlah kalau ada hal yang berbeda itu diselesaikan dulu gitu dalam arti sebelum kita masuk di dalam suatu keranjang politik untuk kerjasama gitu. Tetapi kan kita tidak bisa menghindari juga ada hal-hal yang sifatnya interpersonal antar elit politik. Gitu. Misalnya nih, mungkin publik Saya juga kira udah kita tahu semua kan. tahu gitu. Dan- Antara Bu Mega Ya, itu artinya misalnya. Kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo kan nggak ada masalah sebenarnya kan. secara Lalu interpersonal personal. apa masalahnya? Nggak, secara personal kan nggak ada masalah. betul. Kita sudah tahu bagaimana proses perjalanan politik ini yang kemudian ya menjadi ganjalan di dalam hal yang bersifat ya keranjang politik tadi. Ketika Apa Bang? Abang ngomongnya terlalu samar-samar. Apa saya ganjalannya kira apa? ya di situ kan ada Ada siapa? proses menuju kan kemarin kan di MK kan semua kelihatan gitu. di situ Oke. kan. Saya Bagaimana? mau nambahkan sebetulnya. Jadi begini, mohon maaf nih Bang Andreas ya. Jadi sebetulnya Prabowo ini dengan semua calon-calon ini dan semua pimpinan partai politik itu dekat. PKS, ini kan teman dekat. Apalagi mengusung dua Apalagi periode dengan sebelumnya, Megawati dua dulu pencalonan. pernah satu pasangan maju. Kurang dekat apa coba? Jadi artinya Pak Prabowo ini dekat dengan semua kalangan ini. Masalahnya sekarang saya berada pada wilayah konseptual. Kenapa? Karena memang itu yang terbukti pada masa debat-debat. Contoh misalnya gini ya. Pak Prabowo itu kan program dia memberi makan siang gratis misalnya. Yang di perubahan kan nggak mau ini kemarin Pak. Jelas kok dikritik habis-habisan ini. Tapi Tapi gitu juga. nanti gabung. Nah sekarang begitu gabung. Ini masih perubahan atau masih yang apa yang lanjutkan yang makan siang gratis? Kan agak repot nanti. Ternyata dikasih pula tugas yang berkewenangan dengan itu. Ya batal programnya. Kalau Ini gitu- jadi konseptual itu sangat penting pada tataran implementatif. Maka karena itu kalaupun ada dialog-dialog yang dilakukan sekarang, mulailah merinci persoalan-persoalan ini. Yang konseptual ini dan sampaikan ke publik. Ya sudahlah kita ke depan ini sudah
oke harus bergabung bersatu, tapi karena itu ya kita harus menyamakan visi dan komitmen kita dalam membangun bangsa ini. Gitu. Kan Tapi contohnya itu loh. saya masih tertarik tadi dengan pernyataan bahwa ya mungkin di luar di media nggak tertangkap pertemuan antara PDIP dengan Gerindra misalnya gitu kan. Apakah ada underground pertemuan itu? Nanti kita jawab ya Bang ya. Kita jeda dulu sejenak sesaat lagi.